Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, pada pekan biasa keempat. Selamat mengikuti. Sukacita orang yang menantikan Tuhan. Selama hampir 2 tahun ini, kita bersama-sama merasakan situasi pandemi yang sangat berdampak dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Meskipun saat ini kondisi pandemi sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam proses pemulihannya, namun kita perlu tetap waspada sambil menantikan kondisi yang lebih baik lagi. Saat ini kita berada pada fase pemulihan dari tekanan pandemi. Sama halnya dengan bangsa Israel pada masa Nabi Maleaki yang harus melanjutkan hidup setelah masa pembuangan di Babel yang penuh dengan ketertekanan. Kitab Maleaki yang kita renungkan dalam bacaan pertama pada hari ini menggambarkan keadaan bangsa Israel setelah masa pembuangan. Pada masa itu, Israel sedang berada dalam kondisi yang buruk, karena mereka berada di bawah pemerintahan Persia yang memberikan kekuasaan kepada para imam untuk memerintah Israel. Namun sayangnya, para imam ini menyalahgunakan kekuasaan yang mereka terima. Kondisi seperti ini membuat keadaan orang-orang Israel menjadi semakin menderita. Nama Maleaki berarti utusanku. Nama ini berasal dari kata Malakia yang artinya utusan Tuhan. Dia adalah seorang Yahudi saleh yang tinggal di Yehuda masa pasca pembuangan rekan sezaman Nehemia. Tuhan Allah berbicara melalui Maleaki dan kemudian menubuatkan kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Bangsa Israel pun kembali memiliki harapan baru dan sungguh menantikan kedatangannya. Dalam bacaan Injil, kita dapat melihat bahwa kelahiran Yesus Kristus mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Hal ini dialami oleh dua orang tua saleh bernama Bapak Simeon dan Ibu Hana. Selama hidup, mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, Anak Allah yang dijanjikan itu. Simeon orang yang benar dan saleh hidupnya, sehingga Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sampai ia melihat Sang Juru Selamat. Ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi masuk ke bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 29 sampai 32. Pada saat yang sama, ada juga seorang nabia bernama Hana di situ. Dia sudah sangat lanjut usianya, 84 tahun. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada orang banyak. Kehadiran Yesus Kristus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kedua orang yang sangat menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Pada saat itu juga, dia merasa sudah siap menghadap Tuhan karena sudah melihat keselamatan
yang dari Tuhan atas umat-Nya. Ibu Hana pun begitu. Dia sangat bahagia menyambut Yesus dan bersaksi tentang Dia kepada orang banyak. Demikian juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dia Sang Juru Selamat, Tuhan dan penebus dosa kita, yang melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran akan sengat maut. Dia mendampingi dan memberikan kekuatan ketika kita mengalami permasalahan. Dia memberi topangan agar kita dapat menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup. Maka mari kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita, sambil mengingat janji keselamatan dan mahkota kehidupan yang akan kita terima jika terus setia dalam masa penantian ini. Semoga demikian. Amin. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.